Muk sih enggak ya, cuman nangis ya pastilah nangis ya, karena saat biasen kita dekat dengan orang tua manja-manja ekek. Imam di Masjidil Haram deh. Ya cita-cita. Amin, mudah-mudahan terkabul ya. Halo guys, jangan lupa Selamat pagi, selamat kelema. Oh, tiga mah. Oh, angin sadatang rekan daya. Silagama mentelah semandak doang, tiang bakarnya sempait sam tipa niang buah atin tiang silagama jela pande lalu leka sila leka adek de jela pandateng sengati yang lelah lalu berangan anganan iya saja taone sopo malam sagalang bulan lalu datang baik hidap anginnya bertempur ongkat kedi ero asih andirina de mau impang napi keno jati yang kentanan dewi kalang sematang jari senanginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun jadi Baturan Nina Fier. Inilah penampilan dari duo Panci Robek. Jadi pada pagi hari ini kita berada di tempat yang sangat mendung ini karena baru habis hujan. Yayasan Tunanetra Al-Mahsyar Mataram. Jadi mereka berdua dan bertiga tambah 2,5 berarti ini jadinya. Ini baru sepelang ya? Baru sepelang. Mereka ini adalah penghuni terakhir. penghuni asrama di yayasan ini. Saya Rana Nisa. Paling gagah nih saya dulu Aranda. Udah terkenal di mana-mana. Ya gaya Anda. Sombong Super. banget lu. Anda adalah Suparlan. Suparlan. No. Terkenal di mana-mana nih kena diriin. Yo, Saya baik kenal deh. penuh Oh, aili jadi mereka banyak followersnya. Uni cerita lagu. banyak yang unfollow. Banyak yang follow dan langsung di unfollow. Ya ruang yang borong. Cocok nih. Nah, ada yang di sebelahnya itu yang senyum-senyum simpul, yang mukanya agak cerah, berbinar dan putih merona. Karena dia mandi. Perawatannya yang cukup mahal ini. Beliau adalah Iskandar. Panggilan Is. Saya ini tepuk. Iskandar. Iskandar lebih terkenal dengan sebutan Papu.
Memang sudah menjadi papu. Itu sebutan itu karena Anda sudah tua atau bagaimana? Karena papu itu kan identik dengan pria atau wanita yang sudah rambok, putih di mana-mana, bagikan salju. Kempe yang pada terkena papu, Bu? Ya sampai suarut toa ya ge. Suara dengan toh. Suarem toa. Nah, kalau Anda disebut Bapak Jeweh ya. Itu Ya. karena apa? Keusilan. Bukan itu karena dulu kalau waktu masih sekolah. Ya namanya aja dulu ya masih sekolah ya, masih SD itu. Anda Jeweh. Orang sering pada saat orang ngaji tuh saya sering tidur kan. Sering tidur, Iya, sering tertidur gitu kalau Terus? saat orang ngaji, jadi elor Anda bergeritik di mana-mana. akhirnya makanya saya sering panggil Jeweh itu sebenarnya. Panggil Jeweh ya. Beliau adalah Pak Jeweh. Kalau di Facebook beliau terkenal dengan sebutan apa Anda? Alan PH. Alan PH, bisa cari langsung di Facebooknya ya, Alan PH. Dan ini yang kocet ini siapa ini? Hah? Azim. Lean. Saya Randa. Azim. Azim, pira tahun nomor danat? 5 tahun. 5 tahun. Udah lama sekolah di sini? Udah. Berapa tahun di sini? Berapa tahun? Berapa tahun? Ini Baru masuk adalah 2 bapak tahun. angkatnya Azim. Jadi Azim ini adalah penghuni termuda. Dia umurnya baru 5 tahun. Mungkin Anda tertua ya? Dek. Atau Papu penghuni tertua. Ada yang tertua. Ada masih yang Tapi tertua. saya yang terkenalnya. Allah, sombong amat. Jadi ini Pak Jeweh ini juga merupakan salah satu personil dari Orkes Melayu Pelita Harapan. Begitupun dengan saudara Papu. Nah, bisa kita diceritakan sejak tahun berapa Anda mulai masuk ke karantina ini, Pak Eweh? Akhir 92 menginjak 93, jadi Ya Allah, wongone lah. itu sebelum Masehi loh, bukan. Sebelum berarti masih zaman batu ya. Ya, Megalitikum. jadi ya sekitar tahun itu. Jadi waktu masih usia 7 tahun. 7 tahun. Ya, 7 tahun. Anda dilempar ke sini. Nah, jadi bisa dibayangkan sampai sehari ini masih di sini aja kan. Masih di sini, masih betah di sini atau terpaksa betah? Ya harus dipetahin gitu kan. Kalau Papu sejak umur berapa di sini, Pu? Tahun pira no? Tahun 2003. 2003. Oh, baru. Ndek sih lalu. Berarti Dah. side sawah berakah litin nggih. Ya, Pak Parlan ini berasal dari mana sebenarnya? dari Lombok Tengah. Daerah? Daerah Lombok Tengah no luas, Pak. Kiri kanan julu mudi len luas. Nah, jadi saya di daerah Lombok Tengah bagian utara di perbatasan Batu Kliang Utara dengan Batu Kliang. Tepatnya di Gubuk apa? Desa Selebung. Selebung. Desa Selebung, Kampung Dasan Lekong. RT-nya aja RT telu coba 4. Berdoain apa ndek RT itu? Berdoain lagu RW darah. Nah, kalau Papu ini satu kebangsaan saya sepertinya ya. Mbe, Po? Repot lepak. Repuk lepak namanya. Mbilin bedesa no? Reneng lain. Oh, Greneng lain deh. Itu ada di Desa Greneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Jadi mereka-mereka ini secara tidak sengaja kesamplahan di sini dan ternyata memang memiliki bakat masing-masing. Anda berbakat di bidang apa, Pak Eweh ya? Berbakat di Tergantung kebutuhan sebenarnya kalau masalah bakat-bakat ini. bakat siladik masih bau. Iya, tapi yang selama Spesialis, ini sih, spesialis. ya, yang selama ini banyak ditahu orang-orang itu ya sebagai drummer aja. Ngedramar, lagu menyanyi endah, ciptaan lagu Ya, endah ya. campur-campur makanya itu kena tergantung kebutuhan. Kalau Papu spesialisnya apa, Pu? Apa spesialis dulu? Ndek dokter doang spesialis. Si Den apa? Gitar lah. Main gitar. Gitar ya, jadi komplit di sini. Di sini ada pemain semuanya ya. Anak-anak ini juga bisa semua ya, Pak Eweh ya. Rata-rata bisa. Bisa kita diceritakan atau berbagi pengalaman berembe suka duka hidup di kawasan karantina. Li, segelas nih. Dibilang
suka ya gimana sih, masih dibilang duka enggak juga ya. Bilang suka juga ya sedang aja, landai-landai saja. Seperti yang banyak dialami orang kebanyakan yang istilahnya mondok ya, berkerbung apalah istilahnya itu. Sama saja kurang lebih ya. Cuman bedanya barangkali kalau di tempat-tempat lain atau di pondokan-pondokan lain itu ya orang tua cukup dipusingkan dengan biaya mahal ya kan. Kemudian pelayanan juga tidak maksimal. Kalau di sini kebalikan barangkali. Di sini sih biayanya murah tapi hasil maksimal. Wah, mantap kan? Iya. Jadi di sini kita bisa mengenal dunia luar juga ya. Ya. Mungkin kalau kita di kampung kita tidak tahu. Mungkin Anda akan menjadi tukang ronas piring di sana. Lamun Tidak menjadi dengan artis. sadu. Pecah. Anda akan menjadi penghuni galang seumur hidup ya. Iya. Betul. Lamun pas baru datang kan umur 7 tahun no. Nah berembe no pas nomor 7 tahun berarti lebih besar dari Ya, Azim lebih besar dikit ya, lah, lebih besar dikit. Tinggian. 7 tahun waktu Ya. itu lagi namanya anak-anak Ya. masa bermanja-manja dengan orang tua, milih ndek tinsah li gubuk dengan. No berembe no pertama kali lan. Wah berat lah ya. Apalagi yang namanya ya jangankan saya yang seperti dalam kondisi begini ya, yang normal saja barangkali Iya. susah lah. Karena segala apapun harus sendiri, yang apapun yang bisa bayangan lah kira-kira, tapi menjadi mudah ketika kita pikirkan di saat sekarang kan. Iya. Akhirnya kemudian kita tidak takut kemana-mana, tidak takut ngapa-ngapain, saya nggak ya mungkin wah terbiasa kan. Akhirnya seperti itu, efeknya baiknya begitu. Kalau dulu ya jalan aja masih, saya termasuk apa ya yang agak lambat barangkali ya. Dalam usia segitu tuh masih belum bisa ngapa-ngapain gitu. 7 tahun no Mas. Ya. Ndekman Deman. tahu lampak. Jalan sudah bisa, Hah? cuman mungkin masih apa ya, masih agak-agak agak-agak sekat lah ya. Iya. Agak-agak. Apalagi di tempat baru. mungkin apalagi tempat agak baru, sulit ya. Untuk ranah menyesuaikan diri. Adaptasi. Waktu malam pertama nu nangis ndek atau ngamuk-ngamuk ndek? Ngamuk sih enggak ya, cuman nangis ya pastilah, nangis ya karena biasa kita dekat dengan orang tua. Wah, sekarang harus apa-apa sendiri, tidur sendiri ya kan. Terus Walaupun 7 banyak tahun orang. loh, Ya. eweh. Ya, 7 tahun. Terus wayahan ndek balik ndek paling bojok tebilin. Sebenarnya ya berat, cuman memang karena sebelumnya saya punya saudara juga sama kondisi seperti saya. Oh, berarti Ya, kakak adik? Ya, kakak. Kakak. Kakak yang Berarti paling sama besar. tunanetra. Ya, sama. Jadi pernah punya pengalaman begitu, akhirnya menjadi tidak Biasa. ya agak terbiasa lah. Iya. Walaupun ya, karena saya kan paling kecil, tentu akan biasanya kalau yang paling kecil kan lebih manja ya biasanya Iya. begitu. Berarti Anda manja-manja oler ya. Manja-manja ekek. Total saudara ada berapa? Bertiga. Bertiga. Ya, bertiga. Oh iya. Berarti Anda anak bungsu ya. Ya, betul. Lamun papu nih umur piran berarti pu elek pu? 10 tahun. Wah, 10 tahun nang beli berarti ya. Besar. Ndek ada berarti ya beguluk-begutik nih. Lumayan lah. Dan di sini langsung sekolah ya. Ya, di sini langsung sekolah. Diam. Langsung menemukan banyak teman. Ya, Terus sampai SMA berarti di sini ya? saya hanya asrama sampai SMA. Tapi sekolahnya di luar, di SMA Negeri 6 itu. Oh, di luar. Ya, SMA-nya di luar. Oh. Jadi tinggal tetap di asrama, tapi sekolahnya di luar. Jadi sekolah yang dalam asrama itu hanya sampai SMP. Hanya sampai SMP. Ya. Terus berapa pengalaman sekolah di luar dengan kondisi kita yang serba terbatas begini? Ya jauh beda lah ya. Jauh beda. Bisa apa istilahnya yang kalau di sini di SLB itu di mana-mana SLB pun ya kurang lebih sama. Siswanya kan paling banyak 3 sampai 4 orang. Kalau sudah lebih maka akan dijadikan 2 ya. Iya. Nah, itu aja sih. Jadi perbedaan yang paling mencolok di situ. Akhirnya yang mau tidak mau dari yang hanya 2 orang, paling banyak bertiga itu kita harus masuk ke kelompok
yang besar. Ya. Saya 43 orang itu di kelas SMA itu. 43 orang. Ya. Itu kan lumayan tinjot lah. Iya. Ya. Terus bagaimana Anda beradaptasi di sekolah baru dengan teman-teman yang baru, yang Ya. bukan dari dunia kita begitu? Kan biasanya begini, kalau di kelompok yang banyak orang itu kan ada 2 sampai 4 kriteria yang paling menonjol ya. Kalau yang pertama misalnya yang paling pinter itu sudah pasti. Iya. Yang kedua ya yang paling jeblok pasti. Yang ketiga yang paling cakep atau yang paling cantik, paling ganteng itu pasti. Dan yang Anda termasuk kedua yang paling aneh, yang paling beda ya kan. Yang paling beda sendiri itu pasti itu. Tapi kita tentunya punya penawaran lebih kan untuk itu dia bisa bergabung dengan mereka-mereka. Nah, justru itulah makanya karena beda sendiri jadi Iya. kelihatan sendiri kalau ini kok ini lain gitu. Akhirnya yang membuat orang bertanya kan gitu. Dari situ kita masuk, ketika orang bertanya itu kita masuk menjelaskan begini-begini yang sebenarnya begini-begini, akhirnya menjadi tertarik ya kan. Iya. Akhirnya menjadi membaur ya. Itulah cara kita kemudian untuk betul, beradaptasi, betul. untuk menarik teman ya. Betul. Berarti banyak teman Anda dari SMA 6 itu. Banyak dan ya alhamdulillah Sering main ke sini? sering. Sampai sekarang Sampai masih? sekarang masih ada. Alhamdulillah ya, itu dibalik Ya. satu kekurangan kita juga memiliki beribu-ribu kelebihan. Kalau teman kita yang satu itu yang pendiam dan imut-imut itu. Bagaimana pengalaman Anda sekolah di sini sampai SMA atau kayak Sampai SMA. Bapak Cewek SMA tinggal di sini? Kalau Pak Eweh ini saya dengar keluar kuliah di negeri antah berantah. Coba HP Anda tolong dilempar. Ini mengganggu jam tayang Ya, ini. yang namanya juga terkenal. Padahal mau Bisa nagih ceritakan hutang. nagih hutang. Segera matikan HP Anda. Sini Azim, Anda ini meleceh ke sana kemari. Coba ceritakan dulu waktu saya ke Jogja ya, Ndi? Jogja. Anda kuliah di sana ya? Ya, betul. Waktu saya jalan-jalan ke Jogja, saya bertemulah dengan beliau. Saya tidak menyangka dia akan kuliah di sana. Luar biasa, bapak yang satu ini yang gemuk dan bendel ini. Tiba-tiba dia datang bersama seorang kawannya. Coba tolong ceritakan dulu kedatangan Anda waktu itu yang saya tidak harapkan itu. Ya itu apa ya? Ya namanya juga di rantau ya, kalau ketemu orang sedaerah itu rasanya wah luar biasa. Berarti itu orang Lombok juga? Enggak dalam Oh, artian. ketemu saya berarti? Ya. Oh, berarti Anda mengharapkan kedatangan kami. Terus? Jadi siapapun yang saya kenal, apalagi saya kenal lah gitu ke di sana, begitu ketemu dengan sedaerah lah. Ya. Beda lah rasanya. Mungkin banyak juga teman-teman yang lain merasakan juga. Berarti Anda pertama deg-degan, berdebar-debar. Pasti itu karena yang langsung terbayang itu daerah kelahiran itu yang terbayang. Iya. Nah, dari Kita semua merasakan lah kalau ada di rantauan, Iya. ketemu orang kampung, sekampung kita kan. Ya. Terus Nah, itu yang paling yang paling nelpon mantu berembela no. Telepon si Didi atau ya, apa? telepon kayaknya tuh. Terus Lupa modelnya. si telepon lah ini. Oh, berarti Anda sangat diingat berarti. Ya. Coba HP Anda itu coba tolong Anda musnahkan dulu. Terus Ya itu jadi waktu teleponnya berembe reaksi. Oh pasti cemoh Lombok nih, ya, kan? dengan Lombok. Jadi paling tidak kita bisa menunjukkan bahwa ini loh kita di sini seperti ini. Nanti lebih-lebih kalau misalnya bisa kita beri bantuan atau apa yang kita bisa di daerah tempatan itu, wah rasanya luar biasa menyenangkan. Dan ironisnya temannya itu yang menjadi ojeknya itu nih, dia juga menderita cacat Ya, tuna namanya? tunadaksa. Tuna Ya, daksa. tunadaksa. Dako, dia bisu. Bagaimana kemudian cara Anda berkomunikasi? Itu bukan bisu, jadi ada gangguan langit-langit itu, jadi bukan bisu, masih bisa gitu. masih bisa ngomong, Masih cuman bisa ngomong, cuman tidak bisa lancar. tidak sejelas kita. Berembentang berkomunikasi terus. Awalnya bingung juga sih. Pokoknya saya main iya enggak gitu aja. Ya, tapi Dan dia paham. dia paham dan lama-lama juga kita juga paham kan apa namanya? Ya pengaruh apa sih namanya?
adaptasi Anda yang ya memiliki kebiasaan. kedekatan Ya, emosional dan keintiman. berusaha betul-betul untuk mengerti karena kalau tidak, yang siap membantu kan namanya juga bukan orang asli sana ya, Iya. agak terbatas lah kan. Iya. Apalagi awal-awal gitu. Awal-awal yang siap membantu itu agak terbatas. Jadi mau tidak mau harus kita maksimalkan supaya bisa kita manfaatkan bantuannya kan gitu. Terus beremben tan ampun tahu nih milik ke ya ke ojo ke nih bebadak no Nah, berembe. itu. Ya, Jadi dia kan secara ini kan masih lancar, pendengaran masih lancar. Jadi Iya, dia tahu yang kita normal. omongkan ya. Terus Dia tahu mau kita, jadi dia mengiyakan. Berarti dari situ kita mengerti. kalau iya itu Iya biasa. iya bisa dia bilang bisa, iya. bisa. Oh gitu. Saya mau ke jalan ini langsung Ya, dia langsung antar. diantar. Jadi Itu yang waktu itu saya tidak habis pikir, ini dua orang ini yang cukup langka dan unik di dunia yang panah ini berjalan-jalan di sekitar Malioboro. Kalau tidak salah Anda ngamen Ya, dulu ya? ya. Bisa ceritakan pengalaman Anda sejak berdomisili di kota Sultan itu? itulah. Jadi mengikuti jejak-jejak pendahulu sih sebenarnya. Karena kalau tidak dilakukan juga bertahan dengan apa kan? Iya. Karena saya berangkat dari sini tuh benar-benar pas-pasan. Saya ingat sekali biaya transport tuh masih 350.000 waktu itu pakai bis angkutan darat. Terus 350.000. Anda sendirian? Iya, saya sendiri. Hanya dikasih petunjuk lewat telepon. Jadi nanti naik bis ini, turun di sini begini, minta turun dan terkat ke sini begini. Nah, gitu. Jadi menurut perintah lewat telepon aja. Siapa teman Anda berkomunikasi di Ada sana? kebetulan orang Lombok dulu, Iya. alumni sini juga. Oh. Tapi dia juga ya berkuliah di situ, tinggal di situ. Nah, Kenapa memilih Jogja sebagai tempat kuliah? awalnya emang sejak SMA cita-cita pengen ke sana. Hmm. Ya, cita-cita pengen ke Jogja. Itu di mana, universitas apa? Dulu sempat di universitas swasta sih. Universitas swasta. Iya. Ambil jurusan? Pendidikan. Jurusan pendidikan. Iya. Luar biasa, Anda mau menjadi pendidik ya? Cita-cita menjadi pendidik atau Ya karena harusnya lulus di situ? enggak sih, harusnya begitu, harusnya jadi pendidik harusnya. Cuman sekarang ya begini nih. Ya, karena satu dan lain Kasihan hal. Anda. Kalau Pak Pu masih punya cita-cita, Pu? Hah? Apa cita-cita Anda? Masjidil Haram. Imam di Masjidil Haram deh. Iya cita-cita. Amin, mudah-mudahan terkabul ya. Dan Papu ini sekarang sudah memiliki pekerjaan baru dan pekerjaan tetap menjadi pengajar di sekolah ini juga ya di SLB. Ngajar mata pelajaran apa, Bu? Agama Islam untuk Agama Islam. Dek tele-tele murid karena mereka di sini satu asrama itu asrama putra dan putri, yang putra nyampur semua. Jadi biarpun gurunya, muridnya, murid yang paling kecil sampai murid yang paling tua dan sudah menjadi guru ada campur tempat tidurnya. Berembe tantangan ngajahan nilik batur sak sekamar, Pu. ya masa gawe PR no. Macel-macel. Ya begitulah. Ya begitulah.